Salam sepak bola, salam sehat, salam sejahtera, dan juga salam hormat saya kepada teman-teman netizen atau warganet yang merupakan pecinta, penggemar, dan juga penggila olahraga sepak bola, khususnya sepak bola Indonesia, karena di konten terbaru hari ini, saya ingin memberikan analisa dari pertandingan kualifikasi Piala Asia antara tim nasional Indonesia lawan tim nasional Kuwait yang berakhir untuk kemenangan tim nasional Indonesia dengan skor 1-2. Dengan kemenangan ini berarti tim nasional Indonesia membuka peluang untuk lolos ke Piala Asia tahun depan, dan kita berhasil menang melawan tuan rumah dan juga berhasil menang melawan salah satu tim yang berasal dari kawasan Timur Tengah yang kita tahu bahwa tim nasional Indonesia punya sejarah yang tidak begitu baik ketika melawan tim-tim yang berasal dari kawasan Timur Tengah, tapi kali ini kita bisa menang di kandang tim lawan yang juga kita pahami punya target untuk lolos ke Piala Asia. Dan menurut saya kemenangan dari tim nasional Indonesia ini bukan karena faktor keberuntungan, tapi karena faktor taktik dari Coach Shin Tae-yong. Mulai dari formasi dan pemain-pemain yang dia pilih untuk turun di pertandingan ini dari awal dan yang dia mainkan sebagai pemain pengganti. Jadi terlihat jelas bahwa sentuhan taktik dari Coach Shin Tae-yong yang membawa tim nasional Indonesia ini berhasil meraih kemenangan yang sangat amat penting. Karena kita mendapatkan 3 poin dari pertandingan ini. Tinggal sekarang sisa 2 pertandingan, lawan Yordania dan juga kemudian Nepal. Untuk saat ini teman-teman, kita perlu bersyukur bahwa tim nasional kita berhasil meraih kemenangan di pertandingan pertama, yang tentu tidak mudah bagi para pemain. Kita juga boleh merasa bahagia, tapi kita juga tetap harus low profile. Dan kita harus tetap tenang, stay calm. Karena tim nasional kita baru menang 1 pertandingan. Targetnya kan kita tahu adalah lolos ke Piala Asia. Ya, minimal mendapatkan 1 lagi kemenangan. Sambil nanti melihat hasil-hasil dari tim lain di grup lainnya. Jadi jika kita tidak bisa menjadi juara grup, ya paling tidak kita bisa lolos ke Piala Asia sebagai salah satu runner-up terbaik. Karena kan ada jatah 5 runner-up terbaik kan teman-teman dari 6 grup ini. Tapi yang paling penting bahwa tim nasional Indonesia menang dengan sistem permainan yang jelas, dengan kerjasama yang rapi di antara para pemain. Itu yang berkali-kali saya katakan kan. Saya ulangi lagi. Teamwork makes the magic and dream work. Tanpa kerjasama, janganlah bermimpi untuk bisa meraih prestasi. Janganlah bermimpi untuk bisa bermain di level tertinggi agar bisa mendapatkan hasil-hasil yang positif. Janganlah bermimpi untuk bersaing dengan tim-tim besar lainnya di kawasan Asia. Tapi jika kerjasamanya mulai rapi, disitulah timnas kita punya peluang untuk bersaing dengan tim-tim kuat lainnya di kawasan Asia. Kenapa gak bisa? Tidak ada yang mustahil dalam sepak bola. Seperti juga yang saya jelaskan di konten preview, bahwa saya optimis, tapi saya realistis juga. Tidak akan mudah bagi para pemain untuk bermain lawan tim nasional yang berasal dari kawasan Timur Tengah. 1 sudah mereka menyelesaikan dengan kemenangan, sekarang tinggal lawan Yordania dan kemudian nanti terakhir lawan Nepal. Nepal pun gak bisa kita remehkan, karena kita gak main di kandang kita sendiri. Kita bermain di Kuwait, yang kita tahu cuacanya juga panas. Tapi kelihatan gak para pemain itu kelelahan? Enggak kan? Artinya terbukti kan apa yang saya katakan di konten preview. Bahwa saya tidak pernah melihat para pemain dari tim nasional Indonesia itu ketika bermain, bermalas-malesan. Mereka aktif bergerak. Mereka berjuang habis-habisan. Mereka mencoba untuk memberikan yang terbaik. Terus kenapa gak kita support? Kenapa ketika tim nasional itu kalah, justru yang kita baca di sosial media itu adalah komentar-komentar yang negatif. Yang kita baca itu adalah tagar dengan kata akhir itu out. Kenapa harus begitu? Ini mindset harus kita rubah. Saya terus mencoba untuk melakukan itu melalui channel ini. Ya bahwasannya sebagian besar dari kalian tidak paham, ya saya gak bisa maksa juga. Tapi pada intinya yang ingin saya sampaikan pesan, ya supportlah tim nasional kita. Sesuai dengan apa yang saya jelaskan juga di konten preview tersebut, bahwa para pemain kita ini bagus-bagus. Secara individu gak ada yang salah dari mereka. Tapi yang salah jika mereka tidak bisa bekerja sama.
Tapi ternyata di pertandingan kemarin malam mereka bekerja sama secara rapi. Enak kan kita nontonnya. Pola serangannya juga tertata. Terlihat ada pola yang jelas. Gak langsung bola itu diberikan. Ada proses dulu yang dilakukan, apakah itu di lini pertahanan atau juga di lini tengah. Memang ada kombinasi passing. Ada umpan-umpan pendek, ada juga long ball passing. Tidak masalah long ball passing itu. Karena long ball passing itu yang saya perhatikan dilepas oleh para pemain kita ketika mereka mendapatkan tekanan dari para pemain Kuwait di lini tengah. Sehingga dengan tekanan tersebut sulit bagi mereka untuk bisa terlalu lama mengolah bola di lini tengah. Sehingga yang dipilih adalah memberikan long ball passing atau istilah kerennya direct pass. Justru dengan direct pass tersebut kita bisa mencetak 2 gol. Salah satunya memang dari penalti, tapi kan proses penalti itu setelah ada direct pass yang diberikan oleh Maklok ke Rahmat Irianto, dan jelas Rahmat Irianto itu dilanggar. Nggak ada kontroversi dari situasi tersebut. Memang bola sudah lepas dari Rahmat Irianto, tapi penjaga gawang dari Kuwait itu melakukan pelanggaran yang cukup berbahaya, yang menyulitkan juga Rahmat Irianto untuk langsung bangkit kembali. Jadi memang wasit fair memberikan penalti. Dan beruntung juga nih di pertandingan ini wasitnya fair. Padahal kan lawannya kita ini adalah tuan rumah. Sebelumnya saya masih ingat tuh di Piala AFF kan lawan tuan rumah Singapura kita susah menang. Tapi ya kali ini bagus juga sih para pemain tampil tenang. Lagi-lagi kuncinya itu adalah ketenangan dan juga kecerdasan. Main bola itu gak cuman pakai kaki. Main bola itu bukan 1 lawan 1 tapi 11 lawan 11. Ketika para pemain dari tim nasional ini bisa paham tentang ini, tentang konsep ini, ya nggak ada yang bisa mengalahkan kita. Ya mungkin lagi-lagi nih kalian berpikir bahwa saya banyak bacot, ya silakan, saya nggak peduli juga. Tapi saya mengatakan sesuai dengan apa yang saya lihat. Terlihat jelas para pemain dari tim nasional Indonesia itu bermain rapi, mereka tenang, mereka tahu kapan mereka perlu memberikan umpan. Terlepas dari kita mendapatkan tekanan dari para pemain Kuwait, tapi berapa banyak peluang yang berbahaya dari para pemain Kuwait? Gak banyak. Justru mereka mengandalkan tendangan-tendangan dari jarak jauh. Memang mereka juga memberikan umpan-umpan silang yang membahayakan pertahanan kita. Tapi berapa banyak peluang yang mereka bisa ciptakan dari umpan-umpan silang tersebut? Hanya 2. Satu off target, satu lagi gol. Pemain yang sama yang sebelumnya mendapatkan umpan off target, pemain bernomor punggung 20, kemudian satu lagi sundulan dia berhasil dia mencetak gol. Jadi artinya sistem pertahanan kita juga rapi. Dan yang mengejutkan bagi saya, Coach Sintayong memilih formasi 3-4-1-2. Ini terus terang di luar dugaan saya. Ini bukan merupakan eksperimen, tapi sepertinya dia yakin dia perlu menerapkan formasi ini dengan mengandalkan 3 center back plus 2 wing back yang juga aktif dalam urusan bertahan serta menyerang. Karena terlihat baik Pratama Arhan dan juga Rahmat Irianto memberikan kontribusi yang sangat penting di pertandingan ini. Apalagi Rahmat Irianto kan dia terlibat lah dari 2 gol tim nasional Indonesia. Memang penalti dicetak Maklok, tapi kalau bukan Rahmat Irianto yang melakukan pergerakan tersebut dan dilanggar, ya gak ada penalti juga kan. And also kita lihat Pratama Arhan mendapatkan 1 peluang, beberapa kali melepaskan umpan-umpan kunci. Ricky Kambuaya holding the ball is very good by Ricky Kambuaya. Tinggal bagaimana dia bisa lebih tenang lagi ketika memberikan passing agar lebih akurat lagi. Maklok, what a player. Saya jujur saya gak kenal Maklok. Ketemu pun saya gak pernah. Tapi saya perlu juga mengapresiasi kinerjanya di pertandingan kemarin malam. Naik turunnya stabil, dia punya visi yang baik untuk memberikan umpan-umpan kunci, dia punya insting yang cukup baik untuk melepaskan tendangan-tendangan dari luar kotak penalti. Hampir dia mencetak gol dari 2 peluang di luar kotak penalti. Bagaimana caranya dia mendapatkan peluang tersebut? Ada proses serangan yang dibangun secara rapi. Sadil Ramdhani bermain cukup baik. Memang dia mendapatkan 1 peluang itu yang dia dianggap terlalu individu. Saya pikir kita gak boleh juga langsung memvonis bahwa Sadil ini permainannya mengandalkan hanya permainan individu, enggak. Tapi ketika dia sudah masuk ke dalam kotak penalti, dia gak ada pilihan lain kecuali harus shooting karena dia sudah ditutup pergerakannya oleh pemain Kuwait tuh, kalau nggak salah bernomor punggung 13. Jadi ya kadang-kadang kita juga perlu lebih bijak ketika kita memberikan penilaian. Kalau dia passing itu pasti dipotong, maka itu dia coba untuk shooting. Dan saya melihat juga kinerja dari Farudin Arianto, Rizky Ridho, apalagi Elkan Beget. Ini rapi banget di belakang. Dan 3 pemain ini bisa juga memberikan passing dari lini pertahanan.
Terbukti Fahrudin itu terlibat kan dalam proses gol kedua yang dia memberikan passing jauh yang bisa dibaca oleh Rafli. Dan selain juga mengandalkan 3 center back dari formasi Coach STY, dia juga melakukan perubahan yang sangat penting di halftime. Memainkan Rafli dan juga Witan Sulaiman. Dia mengganti Irfan Jaya dan mengganti Lily Pali. Irfan Jaya memang terlihat sering kehilangan bola dan sulit untuk bisa bekerja sama. Lily Pali kita lihat permainannya rapi, tapi tampaknya sulit bagi dia untuk mendapatkan ruang gerak, sehingga yang dipilih adalah Rafli yang punya kekuatan fisik, yang punya speed. Kemudian yang dipilih juga tentu Witan, kita tahu punya speed dan dia memang adalah pemain yang biasa mencetak gol kan bagi tim nasional Indonesia sejak ditangani oleh Coach Sintayong. Dari jalannya pertandingan, ya terlihatlah para pemain Kuwait lebih dominan. Ya wajar, mereka kan tuan rumah, mereka lebih nyaman, mereka tampak sangat percaya diri. Tapi sebaliknya para pemain kita ini bermain kalem. Ini yang saya suka, gak terpancing. Mereka main kalem, gak banyak pelanggaran, mereka tahu kapan mereka perlu membagi bola. Saya melihat Maklok, Ricky Kambuaya, mereka nyetelnya bagus. Lily Pali beberapa kali juga bisa memberikan 1-2 sentuhan untuk bisa membangun proses serangan. Saya melihat Sadil Ramdhani bermainnya rapi. Beberapa kali dia memberikan umpan-umpan kunci. Saya melihat proses serangan yang dibangun oleh para pemain dari tim nasional Indonesia itu terlihat ada sistem yang mereka andalkan, seperti mereka tidak langsung memberikan umpan ke depan, tapi mereka coba untuk main bola dulu di lini pertahanan. Memang beresiko, tapi perlu mereka lakukan. Mereka harus lebih berani lagi. Kalau nggak berani, gimana mau maju? Nah, saya di sini bukan ingin memuji para pemain dari tim nasional Indonesia, tapi saya ingin mengapresiasi kerja keras mereka, di mana mereka menunjukkan bahwa mereka pun tidak kalah dengan pemain-pemain lain yang berada di kawasan Asia. Memang Kuwait bukanlah merupakan salah satu tim kuat dari kawasan Timur Tengah, tapi kan kita tahu timnas Indonesia itu paling sulit menang lawan tim nasional dari kawasan Timur Tengah. Tapi para pemain membuktikan ketika mereka bisa bermain taktis, mereka bisa mengalahkan tim lawan, bermain di kandang lawan tersebut setelah tertinggal. Artinya apa? Mental teman-teman, mental dari para pemain ini sudah kuat. Intelijensia mereka jalan. Saya berdoa dan saya harapkan bahwa mereka bisa konsisten. Mereka bisa bermain sama seperti ini di pertandingan selanjutnya lawan Yordania. Walaupun secara permainan kita digempur. Tapi digempur itu gak masalah. Yang penting kita bisa menahan. Dan counternya tuh rapi. Kan pernah saya jelaskan, mau main bertahan itu gak masalah. Setelah unggul ya timnas Indonesia ini bermain bertahan. Gak masalah, tapi beberapa kali counter juga hampir gol. Witan menit 80-an ketika ada true pass dari Rahmat Irianto, hampir kan dia mencetak gol. Rafli, ada umpan lagi dari Rahmat Irianto, hampir juga dia mencetak gol. Dan timnas Kuwait ini bisa unggul ya karena mereka memanfaatkan pergerakan tanpa bola yang dilakukan oleh pemain yang memberikan assist, kaptennya tuh kalau nggak salah. Nah, terlambat ditutup oleh pemain lain dari lini tengah Indonesia sehingga dia bisa memberikan umpan dan bisa diselesaikan oleh pemain yang mencetak gol, kalau nggak salah tuh bernomor punggung 20 ya. Udah, that's it. Itu aja menurut saya peluang yang berbahaya dari umpan silang mereka. Dan nggak bisa juga kita salahkan Ridho atau juga Fahrudin. Memang bola itu udah mengarah tepat. Yang memberikan umpan itu memang bagus, kapten dari Kuwait. Setelah tertinggal, para pemain kita itu langsung bangkit kan. Langsung, Klok memberikan direct pass, Rahmat Irianto dilanggar, foul, dan Klok punya mental yang luar biasa. Ini pemain yang punya mental baja. Karena sebelumnya juga dia mengeksekusi penalti di SEA Games lawan Malaysia yang menentukan, dia berhasil melakukan itu. Dan kemarin malam, teman-teman, ini bermain di kandang tim lawan. Pressure-nya ini luar biasa, tapi pemain ini lihat begitu tenang. Dia juga sempat diganggu ketika mau ambil penalti. Kipernya tuh kalau nggak salah geser bola. Begitu baik dia bisa melakukan penyelesaian akhir. Sehingga dia bisa menyamakan kedudukan. Ketika sudah menyamakan kedudukan, terlihat para pemain dari timnas kita lebih percaya diri. Dan akhirnya babak kedua baru saja dimulai, bisa mencetak gol. Long ball diberikan oleh Fahrudin Arianto, diambil oleh Rafli, diberikan umpan kepada Rahmat Irianto. Rahmat Irianto juga tidak egois, dia memberikan umpan kepada Witan yang sebetulnya sudah diblok, tapi dapat ke Witan. Witan shooting juga diblok, tapi di sana ada Rahmat Irianto untuk menyelesaikan peluang tersebut menjadi gol. Setelah itu seperti yang saya katakan, timnas kita bertahan, ada 2 atau 3 kali save dari Nadio ya. Ada 2 save itu dari Nadio yang dia lakukan, tapi selain itu ya peluang-peluang dari Kuwait itu melenceng. Mereka memang ada mencetak gol, tapi itu jelas adalah offside. Dan setelah itu kita melihat bahwa para pemain dari timnas kita mengandalkan counter attack.
dan beberapa kali juga merepotkan barisan pertahanan dari Kuwait. So this is a very important win. Ini adalah kemenangan yang sangat amat penting bagi tim nasional Indonesia. Yang pertama dapat 3 poin, yang kedua tentu mengangkat kepercayaan diri dari para pemain timnas Indonesia. So far so good, tapi ya saya juga harapkan para pemain timnas Indonesia jangan cepat puas, karena ya masih ada 2 pertandingan lagi. Kita baru menang 1 game, kita belum lolos ke Piala Asia. Dan terlihat jelas ketika mereka paham game plan-nya, di sana mereka bisa menang di kandang tim lawan. Ini kemenangan yang sangat penting dan tentu membuat kita semua bangga. Tapi ya kita juga perlu tenang, kita juga perlu tetap membumi, jangan arogan. Ini 2 pertandingan ke depan sangat penting. Lawan Yordania akan semakin sulit, lawan Nepal juga nanti akan sulit, karena itu adalah pertandingan terakhir bagi kita. Tentu tidak akan mudah bagi para pemain juga untuk bisa menjaga level konsistensi, apalagi ketika nanti harus menang lawan Nepal. Jadi harus benar-benar tenang para pemain dari timnas Indonesia. Kita harapkan yang terbaik bagi timnas kita. Saya selalu berdoa teman-teman agar timnas kita bisa lolos ke Piala Asia, karena saya juga ingin agar timnas kita bisa bermain di level Asia. Kita juga terus mendukung Coach STY yang memberikan bukti dengan sentuhan taktiknya di pertandingan kemarin malam dan berhasil membawa tim nasional Indonesia menang, kalau nggak salah setelah 42 tahun lawan Kuwait, dan setelah 11 tahun lawan tim asal Timur Tengah. Kita tunggu pertandingan selanjutnya lawan Yordania yang tentunya akan jauh lebih berat, karena seperti yang saya jelaskan di konten preview, bahwa Yordania jauh lebih baik permainannya daripada Kuwait. No hate, only football, salam sepak bola.